Dalam Konstitusi Indonesia, secara tegas diamanatkan bahwa minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Amanat ini mencerminkan penghargaan terhadap pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa, suatu bentuk komitmen untuk mencetak generasi penerus cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Namun di sisi lain, kenyataan di lapangan menunjukkan sebuah paradoks yang tajam. Meskipun sebesar itu anggaran digelontorkan, gaji guru, terutama guru honorer, justru tetap rendah, jauh dari sepadan dengan biaya hidup sehari-hari. Fakta ini menjadi kerikil tajam dalam perjalanan reformasi pendidikan Indonesia. Bagaimana mungkin negara yang mengusung jargon 20% APBN untuk pendidikan, ternyata masih memperlakukan pengajar sebagai profesi kurang bernilai secara material? Untuk menguaknya, kita perlu menelusuri rentetan masalah yang saling berkait. Struktur anggaran, jenis status kepegawaian guru, tekanan biaya hidup lokal, perbandingan regional, hingga upaya kebijakan pemerintah yang belum memberikan solusi menyeluruh. Sejak era otonomi daerah, pendidikan memang didesentralisasi, sehingga pemerataan alokasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun hal ini juga menelanjangi ketimpangan fiskal antar daerah. Daerah kaya dapat memberikan tunjangan yang layak. Guru di daerah miskin praktis hanya bergantung pada dana BOES atau bantuan pusat. Dana BOES sendiri dikucurkan untuk operasional sekolah, buku, alat tulis, perlengkapan belajar, namun tidak secara jelas dialokasikan untuk honor guru honorer. Kompleksitas lain muncul dari dualisme sistem kepegawaian. Guru aparatur sipil negara, ASN, menerima gaji pokok sesuai golongan, ditambah tunjangan profesi, tunjangan kinerja, dan kadang tunjangan daerah. Sementara itu, guru honorer, yang justru jumlahnya jauh lebih banyak, hanya digaji dari anggaran sekolah. Pada beberapa titik, mereka hanya menerima beberapa ratus ribu rupiah per bulan, angka yang jauh di bawah upah minimum regional dan hampir tidak mencukupi kebutuhan sekadar hidup layak. Ketika biaya hidup meningkat, seperti inflasi pangan, kenaikan tarif listrik dan BBM, gaji guru honorer yang stagnan bahkan turun nilai realnya. Pada saat yang sama, tanggung jawab tugas guru semakin berat. Tidak hanya mengajar, tetapi juga mengelola administrasi, mengikuti pelatihan berbayar sendiri, hingga mengadakan aktivitas ekstrakurikuler sambil kehidupan ekonomi mereka tetap diambang sulit. Untuk benar-benar mengukur seberapa sulit kondisi ini, kita perlu menakar apakah rata-rata gaji guru cukup secara substansial. Berdasarkan data terbaru, penghasilan tahunan rata-rata guru Indonesia, gabungan guru PNS dan honorer, hanya berkisar USD sedikitnya 600 per tahun, sekitar 28-30 juta per tahun atau 2,5 juta per bulan. Untuk guru honorer, angkanya bisa jauh di bawah itu. Hanya P500.000 sampai 1 juta per bulan, yang jelas tidak cukup menutupi biaya dasar, apalagi kebutuhan tambahan seperti kesehatan, pendidikan anak, atau uang cadangan. Indonesia berada di posisi kedua terbawah ASEAN, hanya di atas Laos dan Myanmar. Untuk sebuah negara dengan ekonomi terbesar kedua di kawasan, ini adalah tamparan besar terhadap sistem penghargaan profesi guru. Bagaimana tidak? Negara seperti Filipina bahkan telah melewati rata-rata regional, sementara kita tertinggal jauh. Pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Di antaranya adalah program sertifikasi guru yang memberikan tunjangan profesi senilai 1 kali gaji pokok bagi yang lulus, serta program PPPK untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah tanpa perlu meraih status PNS. Dana BOS tetap disalurkan untuk mendukung operasional sekolah, dengan bagian yang boleh digunakan untuk transportasi atau tunjangan guru. Namun, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa cakupan sertifikasi masih terbatas, hanya sekitar 60-70% guru ASN yang terakomodasi. Sementara guru honorer hampir tidak mendapatkan akses yang sama. Seleksi PPPK pun tergolong ketat dengan tenaga seleksi nasional dan pendaftaran terbatas. Pun jumlah formasi yang dibuka tidak sebanding dengan jumlah guru honorer yang ada, jauh dari cukup untuk meredam ketimpangan dan kekhawatiran ekonomi para guru di daerah. Belum lagi potensi penyalahgunaan dana BOES, minimnya transparansi penggunaan, serta adanya ketimpangan anggaran daerah yang menghasilkan distribusi kesejahteraan yang timpang. Untuk itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh jika kita ingin menjadikan angka 20% APBN untuk pendidikan benar-benar bermakna. Di antaranya, 1. Pemerintah harus menetapkan standar gaji minimal untuk semua guru, termasuk honorer, dengan dasar upah minimum regional.
2. Program pengalihan status guru honorer menjadi ASN PPPK perlu dipercepat dan terstruktur, mengacu pada masa kerja dan distribusi kebutuhan sekolah formal. Dana pendidikan harus dijalankan dengan transparansi tinggi, pengurangan birokrasi, dan pengawasan ketat mengenai pengalokasian dana berbasis kebutuhan konkret, prioritas utama ke gaji guru, dan kualitas belajar. 4. Regulasi dana BOS perlu direformasi sehingga sebagian dana dialokasikan secara eksplisit untuk honor guru honorer dan pendamping operasional pendidikan tanpa disalahgunakan. 5. Sistem insentif perlu didesain untuk memberi penghargaan lebih pada guru yang bertugas di wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar. 6. Mekanisme monitoring real-time alokasi dana pendidikan penting untuk meningkatkan akuntabilitas publik bersama kampanye media dan partisipasi masyarakat. 7. Profesionalisme guru harus didukung dengan program pengembangan kompetensi berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan yang tidak terukur hasilnya. 8. Kesadaran dan penghargaan sosial terhadap guru harus ditingkatkan melalui kampanye publik dan penguatan citra profesi guru sebagai pilar negara. Dengan upaya kolaboratif tersebut, maka dana besar 20% APBN bisa dijalankan dengan menyeluruh dan mempengaruhi kesejahteraan nyata para guru. Bagaimanapun, guru adalah fondasi pendidikan. Saat mereka dihargai dan hidup layak, maka efeknya akan dirasakan oleh siswa, dan melalui mereka, bangsa akan tumbuh lebih produktif, inovatif, dan mandiri.